Ibu Tuti dari mana, Bu? Dari Subang, Pak. Subang, berarti memakai WIB ya? Ya, WIB ya. Baik, Ibu Tuti PJOK ya. oh belum di Kalau ini. Ibu Nova Liantari, Ibu Nova, dari mana Bu Nova? PGSD sih, Pak, bukan PJOK, itu bekas kemarin, belum diganti namanya. Oh, PGSD ya. PGSD Ya, tapi mengajarnya PJOK, sering begitu atau tidak? tidak di Tidak kelas ya? sih. Ya, Guru kelas juga ya? di kelas juga. Oke, baik. Kalau Bu Nova daerahnya dari mana Bu Nova? Dari Muara Enim, Pak. Dari mana? Muara Enim, Palembang. Palembang. Oh, Ya, Palembang ya. Sumatera Selatan. Selatan ya, selatan ya berarti ya. Oke, berarti memakai WIB juga. Iya, Kalau Pak. Muhammad Alvin dari mana nih? Dari Salatiga, Pak. Dari Salatiga. Salatiga. Ya, Salatiga, berarti dapat 7 Pak ya. iya. Oke, dari Salatiga itu Jawa Tengah, Jawa Tengah dekat Timur. Semarang. Oh, Jawa Tengah malah ya, Jawa Tengah. Ya, dekat Oke, Semarang. oke baik. Kalau Cecilia, Cecilia Tuto, ini dari mana nih? Dari NTT, Pak, Lembata. Nah, dari NTT ya. Dari NTT berarti memakai Iya, Pak. masih Wita ya, NTT ya. Atau sudah Wit, Iya, Pak. Gitu. Sudah jauh. masih Wita ya. Berarti sama Iya, waktunya Pak. di sini ya. Oke, Iya, baik. Pak. Kalau Lutfiatul Hikmah, Lutfiatul Hikmah dari mana? Dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya ya. Oke, dari Surabaya. Kemudian Siti Maria. Nah, Siti Maria. Ya, Dari mana nih Pak. Siti Maria? Di Lampung Utara, Pak. Lampung Utara ya. Baik. Kalau user, user ini siapa nih? Ya silakan Ibu. Diperkenalkan dulu siapa namanya. Halo Ibu, Ibu pakai jilbab hitam nih. Ibu siapa nih? Namanya kan user di situ ya, nggak ada namanya. Namanya siapa? Nggak kedengaran suaranya? Gimana? Ada nggak? Ibu siapa nih ya satunya ya? Bentar saya cek dulu. Oke. Oke ya. Nah, nggak ada ibunya tadi ya, di mana ya? Oke, kita mulai saja ya untuk web satu hari ini. Jadi bagi yang nanti apa namanya tidak bisa ikut full ya, full seperti ini. Nanti ini sudah saya rekam, mudah-mudahan nanti bisa diulang kembali, diputar kembali ya penjelasan saya terkait dengan tuh web satu ini. Baik, salam kenal ya Bapak Ibu semua, serta apa namanya mata kuliah ini, mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau biasa kalau di kampus-kampus itu kita sebut dengan skripsi ya. Nah, itu untuk skripsi di UT itu namanya adalah PKP, pemantapan kemampuan profesional. Yang mana di dalam mata kuliah ini Anda akan membuat tulisan ilmiah yang disebut dengan skripsi. Ya. Nah, tulisan ilmiah itu sesuai dengan yang sudah disampaikan pada LMS ya di elearning.ut.ac.id dan juga saya sudah memberikan video pendeknya ya
Teman-teman mungkin sudah lihat apa belum video pendeknya? Sudah ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, mungkin sedikit banyak memahami apa yang ada di dalam sesi 1 itu. Baik, langsung saja kita masuk dulu ya. eh Pada yang namanya skripsi. Ya. Jadi skripsi yang akan Bapak, Ibu, atau teman-teman semua ini kerjakan itu adalah namanya penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas atau biasa kita sebut dengan PTK. Oke, saya bagi layar dulu. Belum penuh loh. Oke, eh kelihatan? Kelihatan ya? Oke, saya perbesar. Nah, Pak. ya, penelitian tindakan kelas. Nah, ini adalah apa namanya? Salah satu Ngapain? ya, bentuk dari skripsi yang akan kalian kerjakan di dalam mata kuliah ini. Penelitian tindakan kelas yaitu PTK. Nah, Makanya harus diperbaiki dulu. di mana untuk tahap pertama dari PTK ini yaitu adalah observasi dan refleksi. Nah, ini kita akan lebih mengarah ke sini untuk bagian yang pertama ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, karakteristik dari PTK itu seperti apa? Ya, sistematis dan terencana, ya. Kemudian PTK itu merupakan tindakan perbaikan. Nah, merupakan tindakan perbaikan, ya. Kemudian dilakukan oleh guru di kelas sendiri. Nah, teman-teman semua ini guru ya, guru semua ya, Iya, Pak. Iya Pak, guru guru Pak. semua Ya, ya, Pak. guru semua Iya ya. Pak. Oke, berarti punya kelas ya. Iya. Nah, maka ini cocok nih dilakukan oleh guru di kelas sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbaikan kinerja guru, lalu peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini tujuan dan karakteristik dari yang namanya PTK. Nah, kemudian keterbatasan PTK ya. Nah, ini nih namanya sebuah penelitian ya. PTK juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah validitasnya itu masih diragukan. Kadang seperti itu ya. Kemudian tidak dapat melakukan generalisasi. Artinya, kelas yang satu, misalkan kita melakukan apa namanya, kita meneliti di kelas A, maka hasil penelitian di kelas A itu tidak dapat kita gunakan di kelas B, ya, karena kondisi atau permasalahan itu hanya terjadi di kelas A. Beda kalau kita cari di kelas B. Oleh karena itu, ini tidak dapat digeneralisasi atau dijadikan lebih umum, ya, nggak bisa, ya, hanya berlaku bagi kelas itu sendiri. Nah, kemudian di sini guru bertindak sebagai pengajar, ya. Nah, ini dalam artian gurunya sendiri, ya, pengajar juga, peneliti juga. Jadi sekaligus tuh. Jadi nanti Ibu Tuti, ya, Ibu Cecil itu pengajar sekaligus juga peneliti, ya. Nah, jadi ini lebih mudah karena dilakukan di kelas sendiri. Oke. Lalu prosedurnya seperti apa? Nah, ini. Yang bulat ini namanya adalah siklus, ya. Yang bulat ini adalah siklus. Jadi siklus 1 nanti eh, Bapak Ibu akan melakukan perencanaan. Lalu setelah melakukan perencanaan ada tindakan, lalu dianalisis datanya, lalu reaksi. Masuk lagi dia ke revisi perencanaan, siklus 2 ya. Jika terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 maka penelitian ini dinyatakan berhasil. Seperti itu ya. Nah, ini adalah
prosedur untuk PTK. Nah, kemudian pada tahap awal ya, pada tahap awal untuk perencanaan perbaikan pembelajaran. Nah, ini tahap awalnya seperti ini. Yang mana pada bagian awal yang warna merah ini ya. Nah, ini Bapak Ibu akan lakukan ini di sesi satu ya. Di sesi satu Bapak Ibu akan merefleksikan. Artinya di sini akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, ini warna merah ini yang akan Bapak Ibu lihat nanti di sesi satu. Tugas satunya kan mengarah ke sana. Ya, ya benar begitu ya. Tugas satunya mengarah ke sana ya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah begitu ya. Nanti kita lihat tuh untuk lembarnya seperti apa. Nah, selanjutnya nanti teman-teman itu akan nih ya, pertemuan selanjutnya ya. Ini pertemuan selanjutnya. Ini teman-teman akan mulai mengembangkan alternatif tindakan. Jadi setelah ada masalah nih ya, ada masalah, lalu ada alternatif tindakan ya. Misalkan saja seperti dokter ya. Seperti dokter itu mendiagnosa penyakit ya. Muncul tuh penyakit banyak tuh ya. Penyakit flu, penyakit batuk, penyakit apa kulit dan lain-lain. Nah, kemudian dokter itu membuat alternatif tindakan. Artinya membuat kira-kira nih diobati dengan apa begitu ya. Nah, itu sama PTK juga seperti itu, melakukan alternatif tindakan. Apakah eh, hanya satu saja alternatif ini? Tidak mesti. Semakin banyak alternatif, semakin bagus. Ya, nanti dari alternatif yang banyak itu akan dibikinlah suatu rencana perbaikan. Akan dipilih itu yang mana yang paling tepat ya, yang mana yang paling tepat. Nah, setelah itu maka akan dilanjutkan pada mempersiapkan instrumen pengumpul data ya, mempersiapkan instrumen pengumpul data. Nah, ini yang akan dilakukan di sesi-sesi selanjutnya. Nah, seperti itu. Tetapi untuk sesi satu ini kita pelan-pelan saja ya, teman-teman semua ya. Untuk di web satu ini dan di tugas satu ini, teman-teman nanti akan membuat nih, yang merah ini, refleksi, yaitu identifikasi, analisis, dan merumuskan masalah ya di sesi satu ini. Jadi kita akan fokus di sana. Baik, kita langsung ya menuju slide berikutnya. Nah, lalu bagaimana lembar observasinya? Nah, seperti ini nih, lembar observasi. Jadi, teman-teman nanti akan apa namanya mengajar di kelas ya, mengajar di kelas, kemudian akan melakukan observasi atau pengamatan tuh dengan membawa yang namanya lembar observasi. Nah, teman-teman tulis tuh hari tanggal observasinya, mata pelajaran apa, kelas berapa, fokus observasinya di mana, ya di bagian mana fokusnya. Nah, itu dituliskan di sini. Misalkan saja fokus observasinya adalah pada hasil belajar misalkan, atau pada motivasi belajar. Nah, itu boleh tuh dituliskan di sini. Nah, jadi aspek yang diobservasi apa, muncul nggak tuh? Ya, kalau muncul berarti diconteng ya, atau di checklist untuk kolom ada ini. Kalau tidak muncul berarti untuk kolom tidak ini di checklist. Nah, terus komentar. Komentar atau keterangan ya. Komentar atau keterangan ketika teman-teman itu melakukan observasi di kelas itu seperti apa. Misalkan, eh, aspek yang diobservasi, kerjasama ya, misalkan kerjasama antar kelompok, terus kemunculannya oh ada atau muncul nih, muncul berarti contreng di sini. Kemudian komentarnya apa? Kerjasama muncul untuk dua kelompok saja, sedangkan kelompok lain tidak ada. Nah, boleh begitu ya, boleh. Itu semisal dan seterusnya ya. Semakin banyak semakin bagus ya, semakin rinci juga semakin bagus. Nanti teman-teman akan mengumpulkan data yang seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi kita. Kemudian analisis dan interpretasi data ya. Analisis dan menerjemahkan data ya. Interpretasi itu menerjemahkan data. Nah, apa yang dilakukan pada tahap ini? Pada tahap ini akan dianalisis terkait dengan keberhasilan ya. Berhasilkah proses perbaikannya atau tercapaikah tujuan perbaikannya ya? Tercapaikah tujuan perbaikannya
ya, terkait dengan kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, di sini di bagian analisis dan interpretasi data seperti itu. Oke, baik. Saya rasa untuk eh, yang pertama ini, ya, untuk bagian yang pertama, saya rasa penjelasannya adalah seperti ini. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya ingin menuju ke LMS-nya ya. Kita lihat langsung nih, apa sih sebenarnya yang dikerjakan di LMS ini ya. Saya akan bagikan dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan dia layar? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, baik. Di sini Ya, kita lihat ya. sudah, Pak. Gimana? Dan, Nggak kedengeran nih di saya nih. Aman ya di sana ya? Sinyalnya ya, oke. Nah, di aktivitas belajar satu, ya, di aktivitas belajar satu ini teman-teman bisa lihat ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya, yang pertama dan seterusnya, Anda mulai dari menganalisis masalah dan seterusnya sampai dengan membuat laporan perbaikan ya. Nah, ini yang pertama. Pertama ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Oke, pertama ini tidak ada tugas, hanya terkait dengan rancangan aktivitas tutorial. Nah, ini nanti silakan saja apa? Silakan saja untuk apa namanya dilihat ya rancangan aktivitas tutorial skripsinya seperti apa ya, gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk pada aktivitas 2 ya. Aktivitas 2. Nah, di aktivitas 2 ini Anda akan mempelajari halaman 16 sampai 21 buku panduan PKP PDGK 4501 ya. Nah, sumber daring ini bisa dilihat di sini juga
di gurupintar.ut.ac.id atau di buku panduan. Buku panduan sudah punya belum PMP-nya? Sudah, Pak. Sudah punya. Sudah. Nah, silakan aja dibuka halaman 16 sampai 21 ya. Nah, di situ sudah ada. Nah, yang pertama adalah melakukan analisis video atau artikel ya. Kemudian alternatif yang kedua adalah melakukan observasi di kelas ya, di kelas. Nah, ini lembar observasi atau dokumentasi atau pekerjaan siswa. Ini bisa diambil dari sini ya. Bisa diambil dari sini. Nah, yang ketiga, setelah melakukan refleksi, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah ya, kemudian menentukan alternatif pemecahan masalah dan menentukan tujuan perbaikan. Lalu merumuskan judul PKP ya. Nah, untuk format refleksi awal bisa di-download di sini ya, atau silahkan di-download juga pada materi inisiasi. Kita lihat tuh di bagian bawah materi inisiasinya yang mana. Nah, ini dia nih, materi inisiasi ya. Acuan untuk refleksi, di sini juga jenis penelitian tindakan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di sana sudah jelas. Kemudian materi pengayaan. Materi pengayaan. Nah, di sini di format refleksi awal. Ya, format refleksi awal silakan di-download di sini. Kemudian surat kesediaan teman sejawat, lembar observasinya contohnya seperti apa juga bisa diklik di sini. Kalau mau saya buka ya, kalau mau saya buka sebentar. Kelihatan nggak tuh? Oke, saya bagikan lagi ya. Layarnya saya bagi lagi. Nah, ini adalah format refleksi awal untuk menentukan masalah ya, untuk menentukan masalah. Ini. Jadi hari, tanggal, dan seterusnya, masalah yang ditemukan apa, penyebabnya apa, rencana solusinya apa. Ya, yang kedua masalah yang dipilih. Nah, teman-teman kan sudah ngelis tuh ya, ada beberapa masalah tuh ya. Oh, dan seterusnya, misalkan ada 10 di sini, nomornya ada 10. Nah, dari 10 itu, teman-teman nanti akan memilih tuh, kira-kira masalah mana yang akan diselesaikan, ya. Pilih saja, ya, pilih saja masalah yang paling oke, paling bisa untuk dijadikan sebagai permasalahan di dalam PTK ini. Lalu penyebabnya apa? Alasan pemilihan masalah ini apa dibandingkan dengan yang lain begitu. Nah, lalu rencana solusinya seperti apa? Maka dari permasalahan itu akan dirumuskan yang namanya rumusan masalah beserta dengan tujuan perbaikan pembelajarannya. Seperti itu. Nah, contohnya bisa dilihat di bagian bawah nih. Nih, misalkan seperti ini. Ini contoh pengisiannya ya. Nih, pada hari Senin 2018 nih, dan seterusnya penyebabnya ini. Oh, ada lagi nih, ini, dan seterusnya. Oh, ternyata hari Selasa juga melakukan observasi di kelas. Silahkan juga diisi nih, pada kegiatan senam, kemudian pada kegiatan permulaan menulis ya, dan seterusnya. Nah, ini dirasa menjadi suatu permasalahan ya, dirasakan menjadi suatu permasalahan. Nah, maka eh, dari permasalahan-permasalahan ini nantinya akan apa namanya dipilih satu masalah yang akan menjadi masalah dalam PTK ini. Nah, ini maka dipilihlah pada kegiatan senam. Nah, senam yang mana nih? Nah, yang ini ternyata yang di hari Selasa yang dipilihnya. Ya, maka dicari itu penyebabnya apa, alasan pemilihannya apa, rencana solusinya apa. Nah, alasan pemilihan masalahnya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar akan dapat menghambat perkembangan motor kasar dan kepekaan anak terhadap suara dan ketepatan gerakan di kemudian hari. Artinya ini urgent untuk diselesaikan. Itu ya kata si penelitinya. Kata teman-teman nanti juga seperti itu ya. Lalu dari hasil pemilihan masalah ini maka dirumuskanlah suatu masalah, suatu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu menggunakan ya, menggunakan kalimat tanya nih. Ya, ini harusnya ada tanda. Nah, kayak gini. Menggunakan kalimat tanya. Bagaimana meningkatkan kemampuan motor kasar anak kelompok A melalui kegiatan senam, menggunakan gerak dan lagu bervariasi di TK?
tahun 2018 dan seterusnya ya. Nah, kalau tujuan perbaikannya ini upaya meningkatkan seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semua ya untuk mengisi di lembar di format apa namanya nih? eh lembar observasi begitu ya. Baik, sampai sini ada yang silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya ya, biar mudah nanti ketika eh, oke, eh Ibu Nova mungkin ada pertanyaan Bu Nova sampai sini atau sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas tinggal dikerjakan begitu. Ya, Pak. Sudah Cukup jelas, je- Pak. Oke, sudah jelas ya. Baik, Ibu Tuti gimana? Sudah jelas, Pak. Oke, mantap. Kalau udah jelas saya juga senang ya. Oke, Bu Cecil Sudah jelas, Pak. aman ya? Oke, Bu Nur Aman, Pak. gimana? Jelas juga ya, Bu Nur ya? Oke, kasih jempolnya kalau jelas ya. Oke, mantap. Baik. Kalau begitu ya, silakan aja dikerjakan ini dan ini kan berbatas waktu ya. Kalau kita lihat batas waktunya sampai kapan ini? Kita lihat dulu ya. Batas waktu untuk tugas satu ini ya. Kita lihat di sini 27 April, Pak. 7 April ya. Oh, kok Ya, 7 April? 27 April. 27 April. Oke, tanggal. Nah, diingat ya, 27 April. Sekarang tanggal 19. Jadi masih ada 8 hari lagi ya. Jangan lupa ya teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan ya sebelum tenggat waktunya ya. Apa yang dikumpulkan? Yang pertama adalah dokumen hasil refleksi ya. Formatnya di sini tadi ini formatnya nih ya. Kemudian yang kedua adalah bab satu ya. Bab satu ini terdiri dari hasil identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, alternatif pemecahan masalah, tujuan perbaikan masalah, dan rumusan masalah. Itu bab satu ya. Itu bab satunya. Kemudian yang ketiga adalah judul laporan PKP atau skripsinya ya. Nah, terkait dengan hal ini, yang penting ketiga ketiga dokumen ini ada Bapak Ibu ya. Mau digabung jadi satu file ya, atau mau dipisah-pisah filenya nggak masalah, terserah ya. Yang mana yang enak ya, yang mana yang enak begitu ya. Oke, paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, kalau paham, saya lihat dulu nih di tugas satu ada nggak yang ngumpulin? Sudah ada nih submit satu orang nih siapa ya? Kita cek dulu nih. Kita cek Siti Maria. Siti Maria ada di sini? Ada ya? Ada nih Siti Maria Kiptia. Halo Siti Maria. Halo Siti Maria. Ada nggak ya? Oke, tidak ada ya Siti Mariahnya ya. Ya, kita buka aja untuk Siti Maria ya, tugas Siti Maria sebagai sampel begitu, sekalian dengan refleksi juga tuh Siti Maria ya, karena Ibu Siti Maria sudah selesai nih untuk di tugas satu. Tapi kita lihat apakah ada perbaikan atau tidak ya. Oke, kelihatan belum? Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Kecil nggak?
Oke, kita perbesar ini. Nah, ini Siti Maria Kiptiah ya. Nah, sudah mengumpulkan tugas satu berupa format refleksi. Nah, format refleksinya nih sudah dikumpulkan nih. Masalahnya juga sudah dipilih ya. Masalahnya juga sudah dipilih. Nah, ini rumusan masalahnya. Ada 3 rumusan masalah ya. Ada 3 rumusan masalah. Siti Maria, bisa mendengar saya tidak? Halo? Oke, kalau kalau saya rasa mungkin tidak tidak masih tidak mendengar ya. Barangkali ada yang ikut PPG kayaknya nih. Ini Siti Maria ini ikut PPG tadi apa enggak ya? Coba saya cek. Iya, Pak. Bener ya, PPG ya, ikut PPG ya? Enggak, Pak. Enggak ya, tapi dengar ya suara saya ya. Ngedengar, Pak. Oke, baik. Nah, jadi eh, oke, nggak apa-apa, saya mute dulu. Nah, ini untuk Siti Maria ya. Sudah bagus nih untuk format refleksi awalnya. Masalah yang dipilih ya, yaitu partisipasi siswa ya dalam pembelajaran IPA ini tergolong masih rendah ya. Itu satu tuh. Nah, di situ. Akan tetapi rumusan masalahnya yang pertama ini adalah partisipasi. Yang kedua proses penerapan. Yang ketiga pemanfaatan media. Saya rasa terlalu banyak nih untuk rumusannya seperti ini. Ya, apakah ketiganya mau diambil ataukah cukup partisipasi? Ya, partisipasi itu dalam hal keaktifan berarti ya, keaktifan ataukah pengen eh iya keaktifan saja nih, keaktifan. Partisipasi siswa, ini kan penerapan, yang ketiga pemanfaatan. Nomor satu itu berhubungan dengan yang sebelumnya, sedangkan yang nomor 2 dan 3 ini tidak ada nih di masalah yang dipilih tadi ya. Jadi saya sarankan nomor satu saja yang diambil. Nah, sehingga tujuan perbaikannya adalah meningkatkan keaktifan siswa begitu ya. Nah, ini silakan nanti masuk di bab satu ya, masuk di Oke, bab satu oke, dan Pak. seterusnya rumusan masalah dan seterusnya sampai selesai sampai judul ya. Nah, ini judulnya pemanfaatan media untuk meningkatkan. Nah, oke, dipilih salah satu saja ya. Nah, jadi Iya, Pak. silahkan mungkin Siti Maria Kiptiah ini untuk bisa merevisi lagi, kemudian mengupload ulang ya hasil revisiannya ya, begitu ya. Ini Oke, berarti Pak. bersyukur nih Siti Maria nih karena sudah duluan, jadi tahu nih ya perbaikannya di mana ya. Terima kasih ya Iya, Pak. Siti Maria Kiptiah ya sudah eh, mengupload tugas untuk yang pertama begitu. Baik, mungkin teman-teman di situ Pak. ya. Kira-kira sampai sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan lagi seputar yang sudah kita bicarakan? Nah, tahu sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, ini sudah saya rasa sudah cukup kita akhiri untuk kegiatan ini. Kalau memang sudah cukup jelas ya, kita singkat saja karena yang penting tadi teman-teman semua itu sudah menguasai begitu ya. Yang di tahap awal, yang pertama teman-teman akan apa mengumpulkan atau mengerjakan hasil refleksi ya pengamatan hasil refleksi pengamatan melalui lembar observasi tadi. Yang kedua membuat bab satu, yang ketiga adalah merumuskan judul. Ya, cuma itu saja untuk pertama kali ini ya. Nah, oke. Begitu kira-kira teman-teman, sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Pak, saya mau tanya. Untuk bab satunya ada Boleh, batasan. silakan. Batasan Untuk apa? bab satu, Halaman? ya. Tidak, tidak ada. Silakan aja dikembangkan sendiri aja dulu ya. Tidak apa-apa. Oke. Baik, Nah, terima kemudian kasih. jangan lupa untuk melihat juga di panduan PKP-nya ya, di halaman berapa tadi itu? Di halaman 21 ya. Mana tadi? Di halaman
16 sampai 21 kalau nggak salah, Pak. Iya, 16 sampai 21 ya. Nah, itu benar tuh. 16 sampai 21. Oke, begitu. Ada lagi? Jadi nanti ini punya Ada saya lagi pertanyaan? ini lagi apa revisi ulang, Pak? Betul ya, direvisi dulu untuk dijadikan, saya rasa satu aja deh diambil rumusan masalah ya. Karena ketiganya itu tidak muncul di yang sebelumnya. Di format refleksinya itu tidak muncul ya. Kan di format refleksi kan cuma dua tuh. Iya, Pak. Sedangkan di rumusan masalah jadi tiga. Nah, jadi harus ada muncul juga di yang sebelumnya biar nyambung begitu ya. Oke, Jadi Pak. mungkin Terima cukup kasih. satu saja. Ya, karena kalau ketiga itu takutnya nggak selesai malah ya. Mending sedikit saja seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan Saya, Pak. ya? Siapa nih? Bu Nova ya? Iya Iya, benar ya. Pak. Silakan. Ini apa namanya, Pak? Skripsi sama PHP itu apa bedanya, Pak? Oke, pemantapan kemampuan profesional. Nah, itu salah satu bentuk skripsi ya. Salah satu bentuk skripsi itu yang disebut dengan PTK. Nah, jadi pemantapan kemampuan profesional itu berupa mata kuliah sebetulnya. Mata kuliahnya itu, tugas mata kuliahnya itu yaitu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kalau di UT itu namanya adalah PKP, pemantapan kemampuan profesional. Jadi itu namanya sama, begitu. Penelitian tindakan sekolah itu salah satu jenis skripsi yang akan dikerjakan oleh teman-teman ya. Ya, jenis skripsi kan macam-macam tuh, ada deskriptif, ada kualitatif, ada kuantitatif ya, kemudian ada pengembangan dan lain-lain. Nah, yang mengambil mata kuliah PKP itu memilihnya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Begitu. Begitu, Bu Nova ya, terkait Ya, itu. Pak. Jadi Terima jangan kasih. bingung ya, PKP itu ya PTK juga ya. Intinya adalah PTK seperti itu. Intinya adalah PTK, intinya adalah skripsi. Ya, itu yang nanti akan apa Bu Nova dan teman-teman kerjakan selama satu semester ini ya. Berarti ini semester akhir ya, teman-teman semua ya. Ya, Iya, Pak, Pak. semester 8. Iya ya, semester 8. Berarti ini sebagai syarat lulus sebetulnya. Makanya harus lebih bagus nih. Ya, syarat lulus ini. Nah, oke, seperti itu. Terima Oke, kasih. ada lagi? Ya, Ada Pak, mohon izin bertanya. silakan Ibu Karisma ya. Nah, Silakan. kan apa namanya nanti hasil skripsi di mata kuliah ini diupload 2 kali berarti ya Pak, di laporan PKP dan nanti di Ya, web apa di betul. aktivitas 8. 2 kali Betul, berarti ya betul. Pak. 2 kali. Betul. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke deh. Berarti udah selesai ya nih ya Bu Karisma ya? Atau belum? Belum. Belum ya? Berarti di awal jelas Belum dulu ya. Pak. Oke, Iya. baik. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah cukup ya? Sudah. Ya, Pak. Oke, baik. Ini saya di domisilinya di Kalimantan Selatan ya. Jadi memakai waktu WITA ya. Jadi kita ini berjauhan nih. Ya, teman-teman semua mungkin kebanyakan di daerah barat ya. Ada juga di daerah timur tadi, Ibu Cecil ya. Cecil aman ya Bu Cecil ya. Daerah timur. Sama ya, tengah ya kita ya. Kita tengah sama nih ya, WITA juga ya. Oke, jadi saya di Kalimantan ini. Baik, demikian untuk sesi satu ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa mengerjakan sesi satu dengan baik dan nilainya juga insya Allah baik semua nih. Yang penting Bapak Ibu serius untuk mengerjakan ini dan nanti kalau semisal ada yang ingin ditanyakan lagi, itu silahkan di bagian diskusi ya, diskusi di LMS. Silahkan aja ditanyakan di situ ya, biar terekam oleh sistem untuk apa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau di WA Group itu kecuali memang ada kendala teknis begitu, baru kita memakai WA Group ya. Sisanya itu kita berdiskusi ilmiahnya di dalam diskusi di setiap aktivitasnya begitu di dalam LMS.
Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan ini saya rekam dan nanti linknya akan saya berikan juga di WA Group atau di diskusi atau di halaman LMS hasil rekaman ini ya. Saya akan tautkan di YouTube saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Izin live ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.